Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Dea Sudawati. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, KD 3.5, menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. KD 4.6, membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Menurut IFRS, laporan keuangan terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Pada prinsipnya, laporan keuangan perusahaan dagang sama dengan laporan keuangan pada perusahaan besar yang sebelumnya telah kalian pelajari. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas 3 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Berikut adalah kertas kerja perusahaan dagang Sentosa. Nah, untuk membuat laporan keuangan dibutuhkan sumber berupa kertas kerja. Nah, kertas kerja ini akan memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan. Ada beberapa konsep atau rumus untuk memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah, yang pertama, untuk mencari penjualan bersih, yaitu rumusnya penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Nah, kita munculkan kertas kerja terlebih dahulu. Nah, pada kertas kerja perusahaan dagang Sentosa, penjualannya diketahui 9.250.000, kemudian retur penjualannya 400.000, dan potongan penjualannya 62.000. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, hasilnya penjualan bersih setelah dikurangkan penjualan dikurangi retur dikurangi potongan, hasilnya 8.788.000. Yang kedua, untuk mencari pembelian bersih, yaitu pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dan dikurangi potongan pembelian. Kertas kerja kita munculkan lagi, pembeliannya 3.250.000, potongan pembelian 250.000, retur pembelian 300.000, dan beban angkut pembelian 49.000. Kita masukkan ke rumus pembelian 3.250.000 ditambah beban angkut pembelian 250.000 dikurangi retur 300.000 dan dikurangi potongan pembelian 49.000. Hasil dari pembelian bersih adalah 3.151.000. Yang ketiga, untuk mencari barang tersedia untuk dijual, yaitu dengan mencari persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Kita lihat pada kertas kerja berapa persediaan barang dagang awalnya. Ini ya, persediaan barang dagang awal 200.000. Kita jangan ambil yang di sini, karena kalau yang di sini 500.000 itu persediaan barang dagang akhir. Jadi untuk persediaan barang dagang awalnya yang ada pada kolom neraca 2 juta. Oke, kita udah tahu persediaan barang dagang awalnya 2 juta ditambah pembelian bersih tadi udah dihitung ya, 3.151.000. Nah, setelah dijumlah hasilnya 5.151.000 barang tersedia untuk dijual. Rumus yang keempat, untuk mencari harga pokok penjualan atau HPP, yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang akhir. Nah, sebelumnya kita telah menghitung ya, barang tersedia untuk dijual hasilnya 5.151.000. Kemudian kita tampilkan di kertas kerja berapa sih persediaan akhirnya. Nah, untuk persediaan akhir kita cari persediaan akhirnya ini 500.000. Yang di sini mau persediaan barang dagang awal. Nah, setelah ada jurnal penyesuaian, maka diketahui persediaan barang dagang yang akhir ini ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Barang tersedia untuk dijualnya 5.151.000 dikurangi persediaan barang akhir 500.000. Maka hasilnya 4.651.000. Yang kelima, untuk mencari laba kotor, yaitu penjualan bersih ditambah pendapatan bunga dikurangi harga pokok penjualan.
kita juga tampilkan ya tadi hasil penjualan bersihnya 8.788.000. Kemudian di kertas kerja kita cari pendapatan bunganya. Pendapatan bunga 150.000. Nah, kita masukkan ke dalam rumus penjualan bersih yang tadi 8.788.000. Pendapatan bunganya 150.000 dikurangi harga pokok penjualan ini yang tadi kita cari. Maka hasilnya 4.287.000. Yang keenam, untuk mencari laba bersih sebelum pajak, itu laba kotor dikurangi total beban sebelum pajak. Nah, laba kotor dikurangi beban-beban. Nah, untuk melihat berapa sih beban-bebannya, kita lihat di kertas kerja. Nah, pada kertas kerja, di soal perusahaan dagang Sentosa, ini ya beban-beban, pokoknya yang berawalan kode 6. Beban akut pembelian, beban iklan, beban gaji, beban sewa. Kita ambil posisinya mau yang di kolom neraca saldo disesuaikan di sini boleh, atau mau yang di kolom laba rugi boleh. Nah, ini ternyata untuk di perusahaan dagang Sentosa ada 6 sama ini ya, sama beban penyusutan gedung. Ada 6 beban. Oke, kemudian kita masukkan ke rumus laba kotornya. Kita sudah cari 4.287.000 kurangi beban-beban. Nah, setelah dijumlah hasilnya 1.317.000. Jadi laba bersih sebelum pajak 1.317.000. Dan rumus yang ketujuh untuk mencari laba bersih setelah pajak, yaitu dengan mencari laba bersih sebelum pajak dikurangi beban pajak. Nah, sebelumnya kita telah menghitungkan laba bersih sebelum pajaknya 1.317.000. Kemudian kita cari di kertas kerja apakah ada beban pajak. Nah, ternyata di soal ini tidak ada beban pajak, maka beban pajaknya 0. Nah, kita masukkan ke dalam rumus 1.317 dikurangi 0, maka laba bersih setelah pajak itu 1.317.000. Karena tadi tidak ada beban pajak ya, maka laba bersih setelah pajak sama dengan laba bersih sebelum pajak di soal ini. Berikut adalah laporan sistematis dari laporan laba rugi. Nah, jadi jika kita membuat laporan laba rugi perusahaan harus seperti ini. Yang Ibu jelaskan sebelumnya itu adalah jika kalian menemukan atau mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, tidak usah bikin seperti ini. Maka rumus-rumus tadi yang dipakai. Nah, jika menemukan soal esai atau untuk membuat laporan laba rugi, seperti ini susunannya. Nah, yang pertama, dengan mencari pendapatan dari mana? Dari penjualan dikurangi potongan penjualan dan dikurangi retur penjualan. Hasilnya menjadi penjualan bersih. Nah, untuk mencari pendapatan yaitu dengan menambah pendapatan bunga sebesar 150.000. Hasilnya jumlah pendapatan 8.938.000. Kemudian untuk mencari pembelian bersih yaitu dengan mencari pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi potongan pembelian dan dikurangi retur. Hasilnya menjadi pembelian bersih. Kemudian untuk mencari barang tersedia untuk dijual, jadi ya persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih menjadi barang tersedia untuk dijual. Nah, untuk mencari harga pokok penjualan, yaitu dari hasil barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang dagang akhir, maka hasilnya harga pokok penjualan. Nah, laba kotor dari mana? Laba kotor ini dari jumlah pendapatan 8.938.000 dikurangi harga pokok penjualan, maka hasilnya laba kotor. Nah, gimana untuk cari laba bersih? Tadi laba bersih itu hasilnya dari laba kotor dikurangi dengan beban-beban ini. Maka hasilnya menjadi laba bersih.
Untuk mencari modal akhir, ada dua kemungkinan. Kata perusahaan bisa saja mengalami laba atau perusahaan mengalami rugi. Jika perusahaan mengalami laba, yaitu dengan mencari modal awal ditambah laba dikurangi free. Jika perusahaan mengalami rugi dengan mencari modal awal dikurangi rugi dikurangi free. Nah, pada kasus PD Sentosa, ternyata perusahaan mengalami laba bersih ya, labanya 1.317.000. Maka rumusnya tadi modal awal tambah laba dikurangi rugi. Nah, modal awalnya kita cari yang ada nih, berarti saldo di disebutkan 91.428.700. Kemudian labanya 1.317.000 dan pribadinya 100.000. Kita masukkan ke dalam rumus. Modal awal ditambah laba dikurangi ribu, hasilnya 92.645.700. Berikut adalah laporan perubahan modal secara sistematis. Jadi, jika kalian menemukan soal pilihan ganda secara cepatnya rumus yang tadi. Modal awal ditambah laba dikurangi ribu jika perusahaan mengalami laba. Atau jika perusahaan mengalami rugi, modal awal dikurangi rugi dikurangi ribu. Nah, tetapi saat menyusun laporan keuangan secara sistematis harus seperti ini. Nah, dimulai dengan membuat judul, perusahaan dagangnya apa, kemudian laporan perubahan modal dan periodenya. Nah, modal awal, tulis modal awal berapa? 91 juta. Kemudian laba bersihnya dan prive 100.000. Laba bersih dikurangi prive menjadi penambah modal. Modal awal ditambah penambah modal menjadi modal akhir. Berikut adalah laporan keuangan yang ketiga, yaitu neraca. Neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian untuk pasiva terdiri dari utang dan modal. Nah, untuk aktiva lancar dan aktiva tetap kita munculkan dari kertas kerja. Kita lihat. Nah, untuk aktiva lancar dan aktiva tetap, lihat kode akun yang berawalan 1. Ini. Kemudian di bawah ada 115 iklan dibayar di muka. Jadi yang termasuk ke dalam aktiva lancar ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Kemudian untuk aktiva tetap ada tanah, gedung, dan akumulasi penyusutan gedung. Nah, kita masukkan ke sini kasnya, utang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Setelah dijumlah menjadi jumlah aktiva lancar. Untuk aktiva tetap, tanah, gedung. Akumulasi penyusutan gedung ini menjadi pengurang ya. Jadi nanti tanah, gedung ditambah, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan gedung. Hasilnya menjadi jumlah aktiva tetap. Nah, aktiva lancar ditambah aktiva tetap, hasilnya menjadi jumlah aktiva. Kemudian untuk pasiva kita munculkan lagi kertas kerjanya. Nah, kita cari utang yang berawalan kode 2. Ada utang dagang, utang sewa, dan utang gaji. Ini ya, yang berada di posisi kredit. Nah, kemudian setelah dijumlah utang dagang, utang sewa, dan utang gaji, akan menjadi jumlah utang. Nah, untuk modal yang dipakai itu bukan yang dari kertas kerja, tapi dari laporan perubahan modal yang telah kita kerjakan. Oke, kita munculkan laporan perubahan modalnya. Ini modal akhirnya 92.645.700. Kita masukkan ke sini. Maka jumlah utang ditambah dengan modal akhir jadi jumlah pasiva. Nah, ini jumlah aktiva sama ya dengan jumlah pasiva. Maka yang telah kita kerjakan neracanya itu sudah benar.
Kalau udah balance seperti ini berarti sudah benar. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai akhir. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.